wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Bengkulu Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan saya selama 6 bulan di Alton Studio. Baik, yang pertama biodata diri. Nama saya Adi Pratama, NIS 0065139625. Sekolah SMK Negeri 2 Bengkulu Utara, alamat Desa Lebu Balam, jurusan Desain Komunikasi Visual. Baik, langsung saja masuk ke penjelasan PKL. Latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan PKL merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian masing-masing. Pendekatan ini merupakan upaya menyesuaikan antara kebutuhan lapangan kerja dan penyediaan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pemberian pengalaman belajar sebagian diberikan di sekolah dan sebagian lagi di dunia usaha atau dunia industri. Praktik kerja lapangan adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program industri untuk memperoleh suatu keahlian. Kita masuk ke B, tujuan praktik kerja lapangan. Tujuan praktik kerja lapangan antara lain: 1. Dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu dan pengetahuan pada masing-masing siswa. 2. Melatih keterampilan yang dimiliki siswa-siswi sehingga dapat bekerja dengan baik. 3. Melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 4. Menambah kreativitas siswa-siswi agar dapat mengembangkan bakat yang terdapat dalam dirinya. 5. Sebagai pengalaman diri, mengkaji konsep-konsep yang didapat selama pendidikan sehingga terbiasa dengan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat praktek kerja lapangan. Pada hakikatnya, suatu kegiatan dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat tertentu. Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktek kerja lapangan sebagai berikut. 1. Menambah dan mengembangkan sikap mandiri untuk memasuki dunia usaha nantinya. 2. Meningkatkan dan memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki serta menambah kemampuan siswa untuk terjun langsung ke lapangan. 3. Menambah pengalaman siswa-siswi agar tidak ragu lagi menghadapi suasana lingkungan kerja. Masuk ke bab 2, tinjauan tentang perusahaan. Sejarah tentang perusahaan. Alton Studio berdiri pada tanggal 15 Mei 2018. Sebelum studio dan fotografis ini dibuka, Alton juga pernah kerja di Astra Honda selama 7 tahun untuk membuka usaha sendiri dengan modal yang dikeluarkan sebesar 20 juta rupiah. Sebelum itu, Alton Studio juga pernah mengontrak di Karang Indah untuk membuka studio foto. Adapun profil perusahaan. Nama perusahaan Alton Studio, alamat Jalan Eka Gani, Desa Karanganyar 1, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara. Dan berikut media sosial dari Alton Studio. Adapun struktur organisasi Alton Studio, yaitu direktur utama atau pemilik perusahaan bernama Heriansyah, kru Jackson, Ferdi, dan Randy. Selanjutnya, visi dan misi Alton Studio. Visi: meningkatkan potensi putra-putri Indonesia sehingga bisa memiliki kemampuan kreatif dalam bidang fotografi. 2. Misi: mencerdaskan anggota dan masyarakat umum yang merupakan peran serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, khusus di bagian bidang foto dan studio. Adapun tata tertib perusahaan Alton Studio sebagai berikut. Selanjutnya, jam kerja perusahaan. Senin hingga Sabtu masuk jam 8 waktu Indonesia Barat, istirahat jam 13
waktu Indonesia Barat sampai jam 14.00 Indonesia Barat, dan waktu pulang yaitu jam 5 sore. Baik, kita masuk ke bab 3, yaitu kegiatan praktik kerja lapangan. Mengedit foto kolase di Adobe Photoshop. Foto kolase adalah kumpulan gambar yang disatukan untuk membuat satu gambar. Kemudian alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah laptop atau komputer. Kedua, aplikasi Adobe Photoshop. Dan kemudian foto yang mau diedit. Adapun langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuka aplikasi Adobe Photoshop, yaitu dengan cara mengklik dua ikon aplikasi. 2. Pembuatan lembar kerja, yaitu dengan mengklik file, new, dan mengubah ukuran menjadi 30 cm x 20 cm dengan resolusi 300 pixel. Yang ketiga, penambahan foto, yaitu dengan menambah foto yang ingin diedit dengan menarik file ke aplikasi Adobe Photoshop dan sesuaikan letak sesuai dengan keinginan. Yang keempat, mengubah warna background, yaitu dengan menggunakan Retouch tool dan meletakkannya di layar paling bawah. Kelima, penambahan kurva, yaitu dengan mengklik Ctrl M dan sesuaikan dengan gambar yang ingin lebih gelap atau terang. Jika ingin lebih terang, maka tarik ke atas kurva dan sebaliknya. Yang keenam, penambahan kontras, yaitu dengan menggunakan levels pada foto dengan mengklik Ctrl L dan sesuaikan dengan gambar. Yang ketujuh, penambahan stroke dan drop shadow, yaitu dengan mengklik kanan pada layar foto, klik blending option, centang stroke dan drop shadow dan ubah sesuai dengan keinginan. Lakukan di semua foto. Yang kedelapan, penyimpanan gambar, yaitu dengan mengklik file, save as, mengubah nama file dan format menjadi gambar JPG atau JPEG. Dan yang terakhir, hasil kolase foto. Kemudian kesimpulan, selama melaksanakan praktik kerja lapangan PKL, penulis dapat menyimpulkan bahwa 1. Berhasilnya pelaksanaan praktik kerja lapangan ditentukan oleh interaksi yang baik antara pelaksana praktik kerja lapangan dengan industri atau pembimbing praktik kerja lapangan. Yang kedua, praktik kerja lapangan ini merupakan kegiatan belajar mengenal bagaimana kondisi nantinya seandainya telah masuk ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. 3. Praktik kerja lapangan ini juga bisa disebut sebagai pelengkap dan suatu proses pematangan atau pemantapan kelak ketika berada di dunia kerja. Kemudian yaitu saran. Adapun beberapa saran yang ingin penulis utarakan dari pengalaman praktik kerja lapangan demi kemajuan dan kebaikan kerja PKL untuk tahun berikutnya. Yang pertama, sebaiknya pemilihan waktu dan tempat praktik kerja lapangan dilaksanakan pada saat yang tepat, sehingga siswa tidak kesulitan menentukan tempat PKL yang terbaik sesuai kompetensi, keahlian, desain komunikasi visual. Yang kedua, jangan pernah puas dengan hasil yang telah dicapai. Ketiga, penerapan disiplin diharapkan dapat lebih ditingkatkan karena sangat menunjang dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di lapangan yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Itulah hasil laporan praktik kerja lapangan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.